Jis, di dalam bisnis kita sering banget tuh dengar istilah untung kotor dan untung bersih. Iya. Nah ini apalagi nih, soalnya ini membingungkan. Kok ada untung kotor, kok ada untung bersih? Untung mah ya untung dong harusnya gitu. Ya. Jadi dalam bisnis itu ada omset. Nah omset ini kan pendapatan semuanya. Semua uang yang masuk ke diri kita itu omset gitu ya. Terus ada lagi profit, di mana omset ini dikurangi pengeluaran-pengeluaran semuanya, itu baru profit. Ya, atau istilahnya untung lah ya. Untung ya. Tapi ternyata ada lagi istilah untung kotor, untung bersih gitu. Ibaratnya gini ya, ini profit, ini untung. Nah untung ini ada untung kotor, ada untung bersih. Gimana Iya, gitu? loh kata saya banyak istilah nih gitu kan. Nah ternyata ada fungsinya. Ada fungsinya? Ada fungsinya. Nah Oke. jadi untung kotor itu atau istilah lainnya itu gross profit adalah omset pendapatan semuanya dikurangi biaya modal produk. Oke. Jadi cuman dikurangin modal biaya aja, modal biaya produk aja gitu? Ya, omset dikurangi biaya produk gitu. Nah ini yang dinamakan dengan gross profit. Atau untung kotor. Soalnya kan biasanya kalau kita istilahnya itu ada omset dan untung, berarti kan pengurangannya banyak tuh. Ya. Tapi kalau khusus untuk untung kotor, ya itu hanya dikurangi modal produk belanja aja gitu ya. Belanja produk kayak gitu. Kalau teman-teman produksi barang, berarti dikurangi biaya membuat barangnya gitu. Oke. Tapi kalau teman-teman reseller, misalkan berarti biaya modal kita beli ke suppliernya. Gitu. Jadi omset dikurangi biaya modal produk. Nah itu untung kotor. Nah untung kotor ini dikurangi lagi lah sama gaji karyawan, biaya sewa, terus misalkan transportasi, bensin gitu ya, terus misalkan ada lagi ongkir misalkan. Nah dikurangi yang lain-lain lagi, akhirnya jadilah profit bersih. Oke, untung bersih. Ya, itu yang diterima oleh kita secara pribadi, untung bersih. Oh, sebetulnya berarti kalau ada tahapan ada 3 mungkin gitu ya. Omset dulu nih, habis omset kita kurangin modal produksi kayak gitu ya. Jadilah untung kotor. Setelah untung kotor, nanti dikurangi lagi banyak hal tuh. Ada karyawan kah mungkin, ada sewa tempat kah, ada uang keamanan kah misalkan kayak gitu ya. Barulah nanti dapat untung bersih. Untung bersih terakhir. Tahapannya gitu tuh ya. Betul. Oke. Kalau di bisnis real gimana nih Jis? Skemanya kayak gitu? Ya, jadi awalnya saya juga mengira wah buat apa saya ngitung profit kotor gitu ya. Kan udah ada profit bersih. Nah ternyata memang ada fungsinya. Ya. Fungsinya itu adalah untuk meninjau kelayakan produknya menguntungkan atau tidak gitu. Untuk meninjau produknya menguntungkan atau enggak gitu. Untungnya berapa persen nih gitu. Oke. Ya. Nah contohnya misalkan kita bisnis omset 100 juta nih. Dihitunglah profit bersihnya nih. Ketika profit bersihnya kita cuma dapat misalkan 1 juta. Wah dari 100 juta kita cuma dapat bagian 1 juta. Wah bisnis ini sangat tidak layak gitu kan. Iya. Capek kita cuma dapat 1 juta misalkan per bulan. Kalau dilihat dari profit bersihnya memang segitu. Tapi kalau kita hitung profit kotornya bisa jadi misalkan dari 100 juta itu modalnya 40 juta, untungnya 60 juta sebenarnya. Oke, untung kotornya tuh ya 60 juta. Ya, bisa jadi kayak gitu. Sehingga wah kalau dilihat dari untung kotor, wah berarti produknya bagus. Oke. Gitu kan, nggak ada yang salah dengan produknya gitu. Iya, sebetulnya modalnya itu kan cuma 40 juta nih. Ya. Kita untungnya gede. Lebih dari 100% nih. Iya. Bahkan jadinya 150%. Bahkan 150% gitu. Modal 40, untung 60 gitu. Jadi 100 gitu. Sebetulnya ini
produknya bagus. Ya. Nah, tapi kenapa kita bisa kedapatan 1 juta nih? Kemana nih hilangnya 59 juta? Nah, misalkan oh ternyata karyawan saya terlalu banyak nih misalkan. Oh kebanyakan misalkan kayak gitu ya. Atau misalkan wah tokonya mahal ternyata gitu. Atau misalkan kita terlalu besar nyewa tokonya. Padahal kita bisa lebih kecil nih gitu. Atau ya ada biaya keamanan lah atau ada biaya lain-lain lah misalkan. Sehingga kita cuma kebagian 1 juta gitu. Iya. Jadi mungkin nanti bakal dikoreksinya itu biar untung bersihnya bisa naik mungkin kayak gitu ya. Ya nanti mainin di untung kotornya nih di otak-atik nih. Mana yang salah kayak gitu ya. Mana yang kira-kira bisa kita benerin kayak gitu mungkin ya. Ya, jadi pengeluaran setelah untung kotor itu harus kita maksimalkan apa nih, ada yang terlalu banyak nggak pengeluarannya gitu. Bisa juga kayak tadi misalkan oh ternyata ruko saya terlalu besar nih, kita bisa nih pindah ke ruko yang lebih kecil, misalkan di seberang ada, udah kita pindah aja deh, di sana lebih murah. Nah lumayan kan, misalkan selisihnya 10 juta gitu, kamu bisa nambah buat profit kita jadi 10 juta. Iya kan ibaratnya tadi tuh kita untungnya kan 60 juta kayak gitu ya. Buat sewa toko 1 bulan itu misalkan 20 juta kayak gitu ya 1 bulan kayak gitu ya. Ini terlalu gede nih, padahal kita produksinya ternyata ini ruangannya juga kegedean juga. Ruangannya nih benar. Yaudah deh kita sewa yang lebih kecil dari ini, toh kita keperluannya ternyata bisa kok untuk yang ruangan lebih kecil gitu ya. Oh di seberang ada harganya yang 10 juta. Oh kita bisa save uang dong. Iya 10 juta tuh setengahnya. Oke. Gitu. Jadi kita dapatlah untung 10 juta ditambah 1 juta yang tadi jadi 11 juta. Jadi 11 juta kayak gitu ya. Ya kayak gitu. Nah jadi fungsi dari profit kotor itu adalah untuk melihat wah ini produknya menguntungkan atau enggak gitu. Jangan lihat dari profit bersihnya gitu. Oke. Fungsinya di situ ya, kita bisa melihat produk kita itu bagus atau enggak gitu ya. Benar. Itu benar. Jangan lihatnya yang profit udah ke kitanya kayak gitu ya. Ya, karena kita bisa terkecoh lah. Dalam artian udahlah udahan aja, capek saya bisnisnya nggak menguntungkan. Benar. Sebenarnya menguntungkan, cuman terlalu banyak pengeluaran tadi gitu. Oke. Mungkin kalau di bisnis yang lebih kecil lagi ukurannya misalkan kayak jualan cilok tuh ya. Bisa juga. Kita jualan cilok, kemudian ternyata 1 hari kita bisa dapat omset 1 juta misalkan kayak gitu ya. Tapi kok untung ke kita itu cuman maksimal tuh di angka 100 ribu lah, 50 ribu sampai 100 ribu. Wah kita dari pagi sampai sore nih cuman untung 50 ribu misalkan kayak gitu ya. Nggak menguntungkan nih jualan cilok gitu ya. Padahal ketika kita pakai konsep untung kotor dan untung bersih kayak gitu, dilihat dulu kayak gitu ya. Ternyata modalnya itu sebetulnya cuma 200 ribu untuk produksi cilok kayak gitu ya. Kemudian berarti untung kotornya 800 ribu. Iya. Kan itu udah 4 kali lipat. 400% keuntungannya. 400% benar keuntungannya. Tapi kok kita cuma dapat untung bersihnya 100 ribu kayak gitu. Apa yang salah gitu kan? Ya benar, apa yang salah nih? Yang salah kayak gitu. Misalkan ternyata biaya keamanan nih sampai 300 ribu misalkan kayak gitu. Nah benar, bisa jadi. Biaya premannya misalkan banyak preman. Kemudian ongkos kita ke tempat jualannya karena saking jauhnya misalkan. Jauh dari rumah lah. Misalkan. Bensinnya jadi mahal misalkan. Ya. Sehari PP 100 ribu misalkan bensinnya. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi ini nih yang bisa di otak-atik. Misalkan nego ke premannya, "Bang, jangan 300 ribu dong." Misalkan kayak gitu ya. Gimana kalau 100 ribu atau 50 ribu misalkan kayak gitu ya. Ya. Terus atau misalkan kita sewa rumahnya yang deket-deket sana. Bener. Tempat kita jualan kayak gitu ya. Ya. Jangan yang terlalu jauh kayak gitu. Bener. Biar hemat nih bensinnya gitu. Biar hemat kayak gitu. Nah mungkin yang kayak gitu yang bisa diotak-atik tuh ya. Iya. Kalau misalkan kita skopnya UMKM yang lebih kecil lah kayak gitu ya. Benar. Itu tuh teman-temannya. Jangan sampai ngerasa wah bisnis cilok nggak menguntungkan.
Padahal mah sebenarnya produk kita bagus tuh ya, menguntungkan kayak gitu. Ya, jadi harus dilihat dulu tuh untung kotornya, untung bersihnya gitu. Iya, benar. Nah kalau misalkan teman-teman nih Jis, tadi udah bisa ngitung untung kotor, untung bersih. Ya. Wah ternyata setelah dihitung-hitung oke nih, kita pengen level up nih bisnisnya. Biar ada logonya, misalkan biar kemasannya bagus. Nah itu Kebun Desain bisa bantu nggak? Bisa bantu. Buat teman-teman yang bisnisnya butuh logo, butuh desain kemasan yang bagus, butuh desain gerobak misalkan atau desain menu-menunya gitu ya. Buat teman-teman pebisnis lah, semua pebisnis yang butuh desain itu bisa order ke Kebun Desain. Caranya silahkan WA ke nomor yang tertera di layar. Selain itu kita juga bisa membantu teman-teman untuk daftar merek ke DJKI secara resmi ya. Caranya gimana? Sama WA aja ke nomor yang tertera di layar atau di deskripsi ada. Nah kayak gitu ya, gampang banget tinggal WA aja. Ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.